kesenjangan itu tidak diobati, polarisasi akan berkelanjutan. Trump itu sebetulnya adalah produk dari kesenjangan yang berkelanjutan. Jadi kalaupun nggak ada Trump, Trumpism itu tetap ada. Ya, ternyata saya menemukan juga dalam kehidupan profesional bahwa bukan cuma guru yang gajinya kecil. Waktu kita ketemu di Sentul, Pak, saya bilang soal kader kesehatan yang cuma digaji 300.000, 400.000 per bulan, dan itu pun nggak dibayar sebulan sekali ya, dibayarnya bisa 4 bulan sekali. Untuk menjadi ahli dalam bidang apapun, dia itu sebaiknya lebih melewati beberapa dimensi. Siapapun kalau mau sukses, dia tuh perlu 3 atribut. Dia perlu ambisi. Kalau nggak ada ambisi, dia nggak akan baca. Terus imajinasi. Yang ketiga, hoki. Nggak akan bisa jadi pemimpin CISDI kalau nggak hoki. Kalau Indonesia mengambil sikap untuk mendidik anak-anaknya, dan kemungkinan besar tahun depan IQ-nya akan naik ke 81, 5 tahun lagi ke 100, 10 tahun lagi ini rata-rata ke 115, dia lempar. Kita baru 80 tahun, ya kan? Semestinya kita harus lebih haus, kita harus lebih lapar untuk mencari ilmu untuk kepentingan demokratisasi public goods. Saya berani berargumentasi bahwasanya kalau kita mau eksis sebagai demokrasi terbesar nomor 3 di dunia, kita jangan semata hanya puas dengan demokrasi itu yang didefinisikan dalam konteks pendistribusian atau demokratisasi suara tok. Selamat datang. Salam sehat, adil setara. Selamat datang dalam episode ke-6 dari siniar atau podcast CISDI dengan nama Setara Talks. Pada kesempatan kali ini, episode dan tapingnya itu agak jauh lebih istimewa daripada biasanya karena kita kedatangan tamu dan narasumber ahli yang luas sekali pengalamannya, pengetahuannya, dan banyak sekali yang bisa digali dari percakapan singkat dengan beliau ini. Dan kami sangat beruntung pada kali ini dapat menerima dan berbincang-bincang dengan Bapak Gita Wirjawan, seorang, apa nih Pak, susah mendeskripsikannya, pernah di birokrasi, seorang ahli investment banking, ya nggak boleh dilupain yang bagian itu paling penting, musisi dan pemain piano yang dikagumi oleh banyak orang, dan terakhir sekarang menulis buku, menjadi visiting scholar di Stanford University dan menjadi bagian dari masyarakat sipil. Jadi Pak, atas nama teman-teman di sini semua yang hadir dari CISDI, saya mengucapkan terima kasih karena Pak Gita sudah berkenan untuk meluangkan waktu dan berbincang-bincang dengan saya nih, membawa suara banyak pertanyaan banyak orang di sini. Tadi kita udah sedikit sebelumnya nih, kita udah lihat ngobrol sebelum off camera. Ketahuan lah ya, sedikit bibit bebet bobot. Kalau meminjam istilah itu, kita ketahuan sama-sama. Tapi banyak yang belum tahu, Pak. Kenapa sih sekolah musik end up di investment banking? Habis itu nulis buku. Gimana, Pak? Begitu banyak memanuver banyak hal sekaligus, dan interest dari masa muda sampai sekarang tuh sebenarnya gimana? Karena seorang ibu saya itu, saya beberapa kali sempat cerita, sangat berperan dan berpengaruh untuk saya dan kakak-kakak. Saya paling kecil, dia tuh bisa dibilang the ultimate disciplinarian, yang mendisiplinkan dirinya sendiri, suaminya, dan anak-anaknya.
Jadi dari kecil tuh saya dibiasain untuk belajar multidimensi sebanyak mungkin. Dan keseriusannya tuh agak-agak dipaksa oleh beliau. Ya. Tapi hasilnya kalau menurut saya sih oke. Jadi nggak terlalu menyesalkan. Dan kalau ayah itu seorang intelektual yang suka baca buku, suka mikir, itu yang ditanam juga ke saya. Dia tuh waktu saya kecil nggak pernah nanya angka raport saya. Seumur hidup nggak pernah. Beruntung sekali dong, Pak. Iya, sangat. Tapi ibu saya itu dipantau, dimonitor. Tiap minggu, tiap bulan, tiap tahun, dan segalanya. Ya jadi saya memadulah pengaruh dari dua sosok. Dan kalau menurut saya menjelang akhir-akhir ini yang bisa dianggap sebagai benang merahnya adalah tentunya divergensi untuk kepentingan multidimensionalitas. Kedua, ada dua buku yang bisa digunakan sebagai kontras. Yang pertama tuh yang dikedepankan oleh Malcolm Gladwell. Bukunya tentunya sangat dikenal, The Outliers. Yang intinya itu mengedepankan filsafat gimana orang tuh bisa menjadi early specializer atau specialist. Lo mau ngambil apa aja 10.000 jam, lakukan itu. Mau jadi pemain golf 10.000 jam mukul bola. Mau jadi pemain tenis yang jago seperti Roger Federer 10.000 jam. Tapi kontras dari itu atau counter dari itu adalah konsep atau filsafat yang dikedepankan oleh David Epstein dalam buku The Range, yang berargumentasi bahwa untuk menjadi ahli dalam bidang apapun, dia itu sebaiknya lebih melewati beberapa dimensi lainnya. Nah itu yang seringkali dia buat, dia bilang sebagai late specializer. Late specialization itu lebih sustainable. Jadi spesialisasi yang dilakukan di ujung setelah menekuni beberapa dimensi itu lebih bisa berkesinambungan. Argumentasinya kalau menurut saya cukup sederhana, karena kalau kita mengekspos diri dengan beberapa dimensi atau begitu banyaknya dimensi sebelum melakukan spesialisasi di bidang tertentu di ujungnya, dia tuh lebih bisa mengantisipasi blind spot. Kalau dia bisa mengantisipasi blind spot yang nggak bisa tercapture oleh kaca spion, itu dia akan dalam batas intuisi lebih bisa mengelola atau memanage risiko yang sifatnya lebih sistemik. Jadi nggak hanya episodik, tapi lebih sistemik, lebih struktural, dan itu tentunya akan lebih membuahkan kesinambungan dalam profesi apapun. Saya sih lebih cocok dengan yang kedua daripada yang pertama. Gitu loh. Makanya saya ya selancar dari A ke B, ke C, ke D gitu dimensinya, itu nggak pernah direncanakan. Waktu saya di A tuh saya nggak pernah rencana ke B. Waktu saya di B saya nggak pernah, tapi nggak tahu gimana agak-agak spontaneous. Tentunya ada evolusi pemikiran ya dalam beberapa hari, beberapa minggu, beberapa bulan, itu nggak tahu gimana membuahkan kapasitas untuk melakukan eksperimentasi. Seperti podcast. Saya kan mulai 5 tahun yang lalu. Kalau saya ditanya 6 tahun yang lalu, nggak ada pikiran. Tapi yang nyuntik ide mengenai podcasting ke saya itu anak saya yang paling tua. Dia waktu itu di Amerika lagi kerja di sana karena kayaknya ayah kalau bisa ngobrol, bisa melakukan sharing, mungkin ada benefitnya atau ada manfaatnya. Saya skeptis banget di awal waktu, tapi ya alhamdulillah ternyata ada juga yang suka gitu loh. Banyak Pak yang suka. Dan ditonton oleh banyak orang terus-terusan. Amin. Selama 5 tahun ya, sejak pandemi ya? 5 tahun. 5 tahun tahun 2020. Berarti ini masuk tahun ke-6. Iya, tahun ke-6. Ya waktu itu unanimously orang-orang di tim kita mendeklarasikan bahwa wah kalau Bapak kekeh mau long form, maunya yang heavy topiknya gitu, ya paling yang nonton 5.000 setelah berapa tahun. Tapi saya kekeh ya apa-apa, 5.000 itu lebih bagus daripada 4.999. Karena waktu itu pandangan mereka adalah kenapa nggak form bentuk yang 30 detik, 3 menit TikTok dan agak-agak yang kacangan gitu. Tapi ini kayaknya
kita harus punya misi yang lebih mulia daripada itu untuk lebih bisa mencerdaskan. Bukan hanya teman-teman di Indonesia, tapi kalau menurut saya Asia Tenggara itu sangat expose dengan resiko yang sangat sistemik. Ya. Ini kalau kita jalan dari Danwei, itu bagian barat sekali di Myanmar atau Asia Tenggara, ke Merauke, bagian timur di Papua atau Asia Tenggara, itu bentangan yang mungkin sekitar 5.000 kilometer, lompat Singapura, itu 80-90% dari kepala rumah tangga nggak punya pendidikan S1. Di Indonesia Sabang sampai Merauke 88%. Yeah. Jadi saya pikir ini dengan evolusi atau perubahan yang sifatnya jauh lebih eksponensial terkait dengan geopolitik, ekonomi, perubahan iklim, semakin telanjang kita dengan resiko-resiko yang sangat sistemik. Dan itu kalau menurut saya harus disikapi. Gimana untuk kita bisa mendidik. Dan parenting itu scalable, tapi kalau menurut saya teaching itu jauh lebih scalable daripada parenting. Jadi satu-satunya cara atau jalan adalah begitu anak ini dia pergi dari rumah ke sekolah, dia itu berhadapan dengan guru yang syukur-syukur lebih berkognisi. Dan dia berhadapan di depan 20-200 siswa-siswi, kalau orang tuanya berhadapan di depan 3 anak atau 4 anak. Jadi scale-nya itu lebih bisa dipertanggungjawabkan di sekolah. Tapi ya mungkin masalah yang struktural di Asia Tenggara adalah guru itu nggak terlalu direkrut dari persental peringkat teratas. Ya, karena mungkin kompensasi atau apa. Itu jadi yang second best gitu ya, jadinya seolah-olah third best atau fourth best atau fifth best. Yeah. Yang keren-keren mungkin kerjanya di SISDI dan antara Amazon atau apa, ya kan? Ya nggak apa-apa. Tapi kompensasi itu kalau menurut saya sangat berkorelasi dengan ketertarikan berprofesi. Dan kalau guru, ya saya sering ngomong, kalau guru cuma digaji honorer 500.000 per bulan di Kendari, dia anaknya 3, dia nggak bisa naruh makanan di atas meja, apalagi berpikir untuk siswanya yang jumlahnya 20-200. Betul. Jadi emang paling penting. Ada beberapa hal yang nanti saya mau visit kembali Pak Siap. Gita. Karena kita tuh berdua nih ada di dalam sektor sosial, dalam box gede yang namanya sosial kan, pendidikan dan kesehatan dari CISDI. Sebenarnya mirip kalau kita bicara soal guru dan kita bicara soal tenaga kesehatan, itu ada banyak kemiripannya. Di tenaga kesehatan misalnya, dulu ayah saya seorang banker. Siap, terkenal sekali. Dan sebagai seorang banker beliau bilangnya harus jadi dokter atau jadi insinyur. Ya. Jadi pilihan apa yang saya kerjakan sekarang ini nggak masuk dalam bayangan beliau. Dan pada saat saya jawab, oh saya mau jadi guru. Kalau saya udah besar, beliau tanya, kenapa guru gajinya kecil? Dan itu yang terus membekas di saya sampai dengan saat ini. Dan ternyata saya menemukan juga dalam kehidupan profesional bahwa bukan cuma guru yang gajinya kecil. Waktu kita ketemu di Sentul Pak, saya bilang soal kader kesehatan yang cuma digaji 300.000, 400.000 per bulan, dan itu pun nggak dibayar sebulan sekali ya, dibayarnya bisa 4 bulan, 3-4 bulan sekali. Nah, tapi balik ke keluar dari jebakan ketidaktahuan, jebakan kemiskinan, itu kita udah jelas lah itu harus pendidikan ya. Udah nggak ada jalan lain. Pak Gita tadi bilang harus gurunya yang kita buat berdaya, yang kita buat jadi lebih pintar. Nah terus saya karena mengetahui, sedikit ingat waktu kita bertemu sebelum ini di bulan Agustus, saya cari-cari Pak, the world's most educated countries. Ketemulah ini, list ini panjang sekali, tapi saya cari sampai list paling bawah nggak ada Indonesianya. Saya kemudian bertanya, bagaimana kita sebagai sebuah bangsa, atau taruhlah ada nih satu kelompok yang lebih berdaya daripada kelompok-kelompok populasi yang lain, ingin memakai kesehatan pendidikan sebagai jalan keluar, tapi pada kenyataannya we are not in the map.
menurut Pak Gita apa yang harus dikerjakan? Apakah Pak Gita kira-kira udah ada bayangan ini loh harusnya frameworknya seperti ini, lewat gurunya diapain, kemudian cara perluasannya gimana, dan apa perannya antara yang pendidikan formal dan kemudian yang cara-cara inovatif atau cara-cara informal tetap untuk meningkatkan guru. Karena walaupun saya bukan guru yang mengajar di sekolah, saya dalam hati pikiran saya adalah seorang guru yang dengan cara saya sendiri juga memberikan transfer of knowledge, transfer of values. Nah, bagaimana ini kemudian bisa dilembagakan atau tidak dilembagakan, men-trigger inovasi, Pak, menurut Pak Gita? Saya akhir-akhir ini banyak ngobrol dengan ahli geologi. Karena ahli geologi itu dengan indahnya bisa bercerita mengenai pembentukan batu dalam 150 juta tahun. Dan itu memaksa saya untuk lebih bisa berpikir jangka panjang. Kalau saya ditanya sesuatu, pertanyaan saya balik adalah tergantung durasi. Kalau kita mau menyelesaikan masalah, mungkin dalam 6 bulan sulit. Tapi kalau durasinya anggaplah 20-30 tahun, saya sangat optimis. Dan ini udah ada bukti empiris dalam konteks yang paling dekat Singapura. Yang agak jauh dikit adalah Tiongkok. Yang mana dalam satu generasi, 40 tahun lah, mereka bisa menggeser diri dari kedaulatan atau negara atau ekonomi yang sangat tidak berkenan. Jangan lupa, tahun 1980, pendapatan per orang Tiongkok itu $125. Indonesia di atas waktu itu. Tapi dalam 20 tahun, dia bisa mengubah diri, melakukan transformasi yang luar biasa, menjadi pendapatan per orang per tahun lalu kurang lebih 13.000. Udah menjadi developed economy sekarang, first world. Singapura juga, tahun 70-an, mungkin 60-an, itu masih $175 pendapatan per orang per tahun, tapi sekarang sudah $91.000 per orang per tahun. Nah, jawabannya kenapa mereka bisa melakukan seperti itu? Tentunya karena adanya kepemimpinan yang bisa men-top down-kan. Apakah itu kebiasaan atau budaya atau bahkan sistem yang bisa menginstitutionalize capacity building di seluruh vertikal. Kan? Tapi in the absence of top down, yang kita bisa lakukan adalah untuk meng-bottom up-kan budaya baru. Nah ini gimana untuk di rumah tangga, di sekolah, di kantor, di tempat ibadah, di institusi sosial, pemimpin yang megang mikrofon atau toa atau apapun lah, kalau dia ngomong, dia tuh bisa menularkan perfeksionisme atau superlatif yang terkait dengan pembentukan masa depan yang lebih cerah. Nggak apa-apa ya Pak begitu? Ya. Dengan kritik being a devil's advocate dibilang ngomongnya ngomong besar terus gitu, nggak apa-apa jadinya superlatif menurut Pak Gita? In the interest of long-term investment. Saya mungkin nggak bisa menggeneralisasi, tapi saya bisa ambil sampel yang kecil lah. Podcastnya dia, podcastnya saya. Ini sudah membuahkan bukan hanya percakapan, tapi diskusi dan bahkan diskursus. Itu menurut saya it's a community multiplier, ya kan? Yeah. Yang bisa ditularkan ke anggota komunitas yang lebih banyak daripada satu sosok, yaitu Anda atau mungkin saya. Dan saya bisa merasakan lewat kanal kita itu percakapan anak-anak muda yang anggaplah yang nonton. Itu dari pola pikir, dari struktur frase, dari kosakata, itu saya udah bisa mencium proses tular dari diskursus yang kita persembahkan. Ya. Nah itu saya udah bisa mengekstrapolasi. At least bisa memperpanjang dari 30 detik menjadi 30 menit ya Pak. Dan ini kan ya yang kalau kita lihat diagnostiknya, ini average viewing time kita per episode kalau nggak salah 22 menit. Itu kalau menurut saya muara optimisme. Yeah.
Iya kan? Untuk saya berpikir mengenai masa depan. Tapi saya nggak bisa konklusif mengenai apakah besok atau tahun depan itu akan jauh lebih baik. Tapi saya udah bisa melihat directionality. Ke depan nih kayaknya 20-30 tahun ke depan, kalau ini bisa konsisten dilakukan untuk membudayakan pembahasan yang kental dengan superlatif atau perfectionisme, atau kesempurnaan, kayaknya sih bakal jadi. Karena nanti dia mungkin bakal nikah dengan orang yang bakal jadi menteri. Atau dia bakal pacaran dengan anaknya orang yang bisa mengambil keputusan yang besar untuk negara dan bangsa. Itu waktu makan malam di rumah tuh menjadi disuntik influencer tuh. tersendiri. Iya kan? Iya. Terus nyetrum bapaknya yang dalam posisi kekuasaan, anaknya kok bisa ngomong gini? Ada benernya juga nih. Ternyata selama ini gua salah. Nah itu kalau menurut saya nanti kita bisa melihat multiplikasi komunal. Apakah itu ke arah yang positif apa enggak? Ya tentunya ini harus konsisten digulirkan. Dan yang kedua mungkin kalau orang mendengar kata superlatif atau perfeksionisme ya mungkin agak-agak konotasinya mungkin nggak terlalu positif. Tapi kalau menurut saya kalau di rumah tangga itu ada pembahasan kok IQ rata-rata konon di Indonesia cuma 78,49. Ini gimana ya caranya supaya sama dengan IQ-nya Ashkenazi Jew yang 100 konon 115 sampai 120 rata-rata. Apa yang mereka lakukan yang mungkin kita bisa emulasi atau apa. Nah itu kalau percakapan di rumah tangga satu, terus rumah tangga kedua, ketiga, keempat, kayaknya sih itu bisa nyambung dengan regenerasi pemikiran dan regenerasi kepemimpinan. Ini tuh menarik sekali Pak, karena mungkin karena pekerjaan saya sehari-hari juga. Saya berpikirnya semuanya tuh rata-rata oke lah kita serahkan kepada kebijakan. Bahwa kebijakannya harus baik, harus berjangka panjang, melihat investasi jangka panjang. Seperti yang kami di CISDI perjuangkan ya, bahwa kesehatan itu bukan cost tapi investasi. Tapi barusan Pak Gita tuh bilang pembicaraan di dalam rumah tangga atau di meja makan itu sebenarnya equally important, if not more, dengan kebijakan gitu ya Pak? Sangat. Karena di WA Group termasuk nggak Pak? Di WA Group? Sangat. Ya kita bisa lihat lah di WA Group bahkan termasuk anggota keluarga gitu kok agak aneh ya. Terus saya tunggu sampai satu orang nyuntik aja. Ide yang mungkin contrarian. Berlawanan dengan apa yang dipersembahkan sebelumnya, terus ya nanti ada proses pemikiran kan. Nah, yang harus disadari adalah pembentukan IQ ini kan terjadi sampai kita umur 16. Ya. Terus pembentukan otak tuh sampai kita umur 9. It's too late for us. Udah lewat, the ship has sailed. Tapi kalau dia sampai umur 9 hanya berhadapan sama orang tua yang nggak berpendidikan dan nggak paham atau peka dengan isu-isu yang penting. Terus dia ke sekolah ketemu guru yang mungkin juga nggak paham dengan isu atau ide yang brilian. Sulit untuk kita berharap IQ-nya bisa naik. Apalagi makanannya juga nggak berkenan. Ya kan? Nah, setelah itu sampai umur 16 ya masih bisa terjadi peningkatan IQ, tapi itu tergantung sosok. Kalau orang tua nggak ada yang berkenan, kognisinya, kalau guru nggak ada yang berkenan, yang kognisinya berkenan, ya mudah-mudahan dia ketemu orang di pasar yang baca buku biologi, atau omnya, atau tantenya, atau bapaknya, temennya, yang bisa menularkan pengaruh positif. Itu kalau menurut saya, jadi siapapun kalau mau sukses, dia tuh perlu 3 atribut. Dia perlu ambisi. Kalau nggak ada ambisi dia nggak akan baca, ya kan? Terus imajinasi. Yang ketiga hoki. Nggak akan bisa jadi pemimpin CISDI kalau nggak hoki, ya kan? Tapi yang pertama, ini bisa disuntik sama orang tua, guru, atau siapapun yang bisa menjadi sosok yang inspiratif. Kok lu cuman begini? Coba deh pikirin supaya begitu. Nah itu menyuntik ambisi dan imajinasi. Nah yang ketiga, saya selalu menjelaskan bahwa kehokian itu ada 2 tipe. Blind luck atau smart luck.
blind luck tuh ya kita bakar lilin, berdoa, ya Allah, semoga harga emas besok naik ke $5.000 per ounce. Iya kan? Ya, itu nggak ada tuh empirical evidence yang bisa mendukung aspirasi atau permintaan seperti itu. Tapi yang satunya adalah smart luck. Saya selalu menggunakan contoh Butet Owi, pemain bulu tangkis. Dia tuh tiap hari mukul 2.000 shuttlecock. Diminta oleh Richard Meineke, pelatihnya, pastiin masing-masing atau sebanyak mungkin dari 2.000 shuttlecock itu melewati net dan jatuh di sebelum garis. Begitu mereka berdua sampai di semifinal kejuaraan dunia atau final olimpiade, karena dia latihan, kemungkinan besar dia akan hoki menempatkan shuttlecock di sebelum garis. Nah itu sangat bisa diajarkan oleh orang tua, guru, atau siapapun yang berpengaruh. Jadinya ini kita hanya perlu sosok yang bisa menyuntik ambisi, imajinasi, dan kehokian yang bisa dilatih. Nah, saya sih hitungannya simple secara matematis. Populasi 250 juta, orang tua mungkin 100 jutaan. Guru cuma 3,5 juta. Kenapa nggak kita lakukan eksperimen aja dengan sampel yang jauh lebih kecil daripada ratusan juta orang tua, yang mana 88% dari orang tua di Indonesia nggak berpendidikan S1. Tapi yang 3,5 juta ini kenapa nggak kita pastikan aja masing-masing dari 3,5 juta guru IQ-nya kalau bisa 120. Kalau bisa menguasai multidimensi, multibahasa, bisa bercerita pula. Nah, kalau atribut seperti itu dipastikan, kemungkinan besar mereka bisa menyuntik imajinasi, ambisi, dan kehokian ke jutaan murid. Jadi sebenarnya guru ini yang menurut Pak Gita harus dijadikan pendukung dari multiplier effect itu ya? I think so. Karena itu it's the lowest hanging fruit. Kalau kita mau menyikapi jumlah anak atau jumlah orang tua bisa, tapi I yang think udah ada in place itu eksperimen yang jauh lebih sulit atau mahal. Di kepala saya soalnya langsung, oh berarti ekuivalennya berarti tenaga kesehatan itu mungkin kader kesehatan ya Pak, yang ada di lapangan, yang berada mendampingi masyarakat. Termasuk. Jadi itu juga bisa masuk dengan nilai-nilai pendidik, nilai-nilai guru dan influencer. Kenapa? Karena dalam rencana persiapan mau ngobrol sama Pak Gita ini saya juga nyari-nyari info. Sebagai orang kesehatan, saya berpendapat the next doomsday dengan keniscayaan sains itu adalah pandemi berikutnya. Ya. Untuk mengancam dunia kesehatan ini, Pak, global health. Ternyata menurut World Economic Forum Global Risk Perception Survey tahun 2024-2025, ancaman paling atas dari global health itu ternyata misinformasi dan hoax. Di mana berarti artinya bukan dari bidang kesehatan, bukan hanya dari adanya sebuah virus baru seperti SARS-CoV-2 kemarin. Ya. Nah, kalau misalnya udahlah ada virus, tiba-tiba juga ada tidak terinform dengan baik orang, masyarakat tidak lebih pintar, tidak lebih berpengetahuan, maka mestinya itu akan jadi a very lethal combination untuk ancaman dunia. Ditambah ancaman dunia yang saat ini nggak usah diapa-apain aja udah penuh dengan ancaman geopolitik, di mana perang ada di mana-mana, dan apa yang menjadi kebijakan di negara lain itu berdampak ke kita. Saya mau bertanya ke Pak Gita sebenarnya dua hal di sini, Pak. Dan ini kalau tadi Pak Gita sebelum kita on camera bertanya sama teman-teman CISDI, ada nggak burning question-nya yang mau disampaikan? Kayaknya saya yang punya burning question itu. Di mana sebagai lembaga yang meneliti, lembaga yang beraktivitas bersama masyarakat, ternyata tanpa kita sadari ketergantungan terhadap geopolitik itu sebenarnya sangat tinggi. Keputusan pemerintah Amerika untuk tidak lagi melakukan soft diplomasi melalui USAID itu ternyata meruntuhkan sebuah ekosistem, Pak. Yang tadinya saya tidak melihat bahwa dia akan bisa runtuh seperti itu. Ekosistem dari kontraktor yang ada di Amerika, ekosistem dari subkontraktor dan konsultan yang ada di luar Amerika.
Nah, dengan ini berarti ada challenge yang utama, yaitu challenge resources, financial resources yang pertama, tapi juga flight of brain. Siap. Yang tidak ada lagi di Indonesia, atau paling nggak yang tadinya 100% di Indonesia jadinya cuma 40% di Indonesia karena nggak ada sesuatu yang harus dikerjakan, yang bisa dikerjakan di Indonesia ini. On the other hand, di bagian penganggaran, anggaran Pak, kesehatan itu nggak pernah membutuhkan less than hanya untuk primary healthcare-nya aja tuh 165 triliun per tahun. Dan itu belum untuk menutup defisit layanan kesehatan. Lalu dipakai 1,2 triliun per hari untuk MBG. Yang kualitasnya juga nggak baik ya, kita dengar banyak berita tentang keracunan dan lain sebagainya. Tapi intinya yang saya mau tanya, dengan nggak adanya lagi resources ini Pak, tadinya ada loh Pak, sampai susah banget nyari orang untuk mau bekerja dengan kita. Sekarang tiba-tiba everyone is available, because there are no jobs. Tapi di sisi lain kan itu bikin sedih ya. Kok sayang banget nih brain power segini besar nggak ada. Dalam bayangannya Pak Gita, sebenarnya harusnya menganggarkan itu gimana? And how should we see investment in health Pak? Or in education? Karena saya kan orang kesehatan, ya tentu aja saya mau sektor saya banyak health systemnya itu diberikan resources sebanyak mungkin. Karena kalau health systemnya banyak resource, nakesnya sejahtera, penelitiannya banyak. Tapi what's the ideal actually Pak? Apalagi dalam menyikapi dunia yang kayak gini nih sekarang. Dia yang bersin, kita ketularan banget Pak di sini gitu. Ini bisa 3 jam jawabnya. Karena banyak sekali. 5 SKS ya Pak berarti? Ini mungkin saya coba tarik dari mungkin observasi. Bukan kesimpulan, tapi observasi yang cukup struktural. Miliaran manusia di dunia, kurang lebih 4 miliar, itu mengkonsumsi sosmed. Ya kan? Yang disajikan lewat platform apapun, dan kebiasaan manusia atau yang muda bahkan itu menggunakan HP 8-10 jam. Saya sempat berargumentasi di kelas dan di paper yang saya sempat publish bahwasanya kita nggak bisa menelan atau menerima persamaan antara amplifikasi algoritma dengan demokrasi, ya kan? Yang nyata adalah amplifikasi algoritma itu tidak mendemokratisasikan ide, tapi justru mempolarisasi ide, ya kan? Dan ini lucunya tidak disikapi oleh civil society, yang lebih parah lagi tidak disikapi oleh regulator di seluruh dunia. Dan saya berargumentasi bahwa regulator itu yang saya sebut numb dan anakronistis, nggak nyambung generasinya. Ada di realitanya tersendiri. Betul, gitu. Karena yang mengregulasi itu usianya mungkin kepala 6 ke atas, tapi yang diregulasi kepala umur 15 sampai 25 tahun. Jadi mereka nggak ngerti, dan kelihatanlah waktu pemimpin dari perusahaan-perusahaan teknologi di Amerika diminta untuk memberikan testimoni, yang nanya aja nggak ngerti apa yang harus ditanya, ya kan? Nah, itu kalau menurut saya premisnya, ya kan? Bahwasanya telah terjadi peristiwa atau fenomena yang nggak nyambung antara generasi yang mengatur dan generasi yang diatur, dan ini telah terjadi polarisasi percakapan. Nah, ini nyambung ke topik keduanya, politik garis miring geopolitik. Trump itu sebetulnya adalah produk dari kesenjangan yang berkelanjutan. Jadi kalaupun nggak ada Trump, Trumpismnya itu tetap ada. Yang kita harus sadari adalah ismnya, isme. Nah, ism atau isme ini adalah buah hasil dari tidak adanya kapasitas untuk mengobati kesenjangan atau kerentanan
masyarakat luas. Yang satu di sini, yang satu di sini. Dan inequality atau kesenjangan itu bisa termanifestasi bukan hanya dari sisi kekayaan, dari sisi income, dari sisi energi juga. Di kota tertentu, elektrifikasi jauh lebih tinggi daripada kota yang lain. Energy is one of the most underrated unequalizers. Terus juga fenomena yang terjadi di seluruh dunia adalah yang seringkali saya sebut sebagai sentrapetalisme. Yang mana pertumbuhan ekonomi di kota primer itu lebih cepat daripada di kota sekunder atau daerah atau desa. Nah, jadinya kalau polarisasi ini terus terjadi, yang berkampanye di sisi kiri atau sayap kiri, itu biasanya berkampanye menggunakan the message of hope. Tapi problemnya dengan penyampaian message of hope, itu begitu kredibilitasnya hilang karena ketahuan dia nggak punya ijazah atau ketahuan dia plagiat waktu ngambil S1. Selesai. Dia nggak bisa menang. Itu yang kata anak sekarang cancel culture juga, Pak. Betul. Cancel culture itu sangat nyata. Nah, yang kanan itu dia mengedepankan diri dengan berkampanye dengan message of fear, message of intimidation. Lu kalau nggak milih gua, lu bakal diperkosa. Lu kalau nggak milih gua, lu bakal dirampok. Lu kalau nggak milih gua, itu nggak perlu kredibilitas. Nah, jadi kita harus menyadari secara struktural, kalau kesenjangan itu tidak diobati, polarisasi akan berkelanjutan, dan ini akan lebih menguntungkan orang yang berideologi kanan. Nah, kalau itu kita rangkul sebagai premis, ideologi kanan itu secara fiskal lebih mau mengurangi peran pemerintah. Jadi jangan berharap rasio pendapatan pajak terhadap ekonomi itu akan meningkat. Karena mereka secara ideologi berkeinginan, berkepentingan agar peran pemerintah itu berkurang. Peran swasta lebih meningkat. Dan yang di kanan itu secara moneter lebih berkepentingan untuk melakukan pencetakan uang. Di negara-negara maju, dan kalau negara maju nyetak, kita nggak nyetak, itu akan imbas ke kita. Nah, kalau saya hitung, Asia Tenggara ini sangat diuntungkan secara geostrategis, secara geoekonomi, dan secara geopolitik. Karena dengan era yang sangat lebih multipolar sekarang, ini sudah nggak unipolar lagi. Unipolar itu kekuasaan Amerika Serikat yang sangat berkuasa selama 40 tahun terakhir, dan itu yang membuahkan multilateralisme. Jadi organisasi multilateral itu lebih robust karena topangan dari kekuasaan yang sangat unipolar, yaitu Amerika Serikat. Nah, sekarang dengan kenyataan bahwasanya era atau tatanan dunia ini semakin multipolar, jadi kita harus menjemput kesimpulan bahwasanya multilateralisme ini sudah menurun. Nah, menurun tapi masih bisa dikembalikan atau masih bisa dijadikan harapan? Tergantung atau? durasi. Oke. Kalau saya berani mengambil kesimpulan 5-10 tahun ke depan masih sulit. Dan memang selalu sulit juga ya Pak? Betul. Nah ini cukup paradoksal. Jadi kalau tatanan dunia beralih dari unipolar menjadi multipolar, multilateralisme akan beralih menjadi bilateralisme atau plurilateralisme. Jadi kita harus ngedeal secara bilateral atau secara several atau plurilateral. Nah, jadi dukungan multilateral untuk kepentingan siapapun, dimanapun, itu harus diantisipasi akan berkurang. Nah, tapi untuk kepentingan kesejahteraan, kesehatan, dan teman-teman, pendidikan, itu kalau menurut saya harus tergantung pertumbuhan ekonomi. Nah, this is where I think the golden opportunity is. Asia Tenggara itu dalam konteks multipolaritas adalah bagian atau kawasan yang bisa berayun. Semakin multipolaritas ini semakin nyata, semakin bisa kelihatan siapa yang jadi musuh, siapa yang jadi teman, dan siapa yang bisa berayun. Saya melihat Asia Tenggara secara geopolitik itu adalah kawasan dengan 700 juta manusia, 4 triliun dolar ekonomi yang sangat bisa berayun ke Tiongkok ataupun ke Barat tanpa dihukum oleh satu sama lain, ya kan? Nah, itu
menjadi modal untuk kita bisa mencari modal. Nah, kalau saya ngelihat ke Tiongkok, itu modalnya yang harus dicari adalah modal teknologi. Bukan karena mereka bisa menciptakan dari 0 ke 1, tapi mereka bisa menciptakan dari 1 ke digit berikutnya dengan efisiensi dan efektivitas yang lebih tinggi. Lebih murah. Ngapain beli iPhone, mendingan beli Oppo. Fotonya lebih bagus pula. Ya kan? Tapi ke barat, kita harus melirik ke barat itu untuk fulus. Karena mereka likuiditasnya banyak sekali. Dan ini mereka nggak melakukan diversifikasi ke Asia Tenggara atau ke Indonesia dengan skala yang kita inginkan. Karena 2 hal yang struktural. 1, kurangnya kejelasan mengenai hukum atau penegakan hukum. Yang kedua adalah kurangnya kapasitas translasi. Kapasitas translasi dari ketidakpastian menjadi resiko. Orang tuh seringkali menyamakan antara ketidakpastian dengan resiko. Ini 2 hal yang berbeda. Kalau resiko itu bisa diukur, bisa diprediksi, bisa dinilai. Peringkatnya AAA, double B, single C. Tapi kalau ketidakpastian, itu nggak bisa diukur. Jadi kalau ada orang mau investasi, dia mau bangun pabrik, ada orang di Jember dia bilang, Bapak, kalau Bapak mau invest $100 juta di sini, ada 58% probability bakal mati lampu selama 2,5 bulan. Kalau itu kejadian, omset Bapak akan turun 18%, bottom line Bapak akan turun 12%, IRR Bapak akan 22%. Itu kan penyampaian yang bisa diukur, itu resiko. Tapi kalau yang di sini, orang yang sama mau bangun pabrik di Asia Tenggara, dimanapun, terus yang di sini bilang, ya insya Allah nggak mati lampu. Walau-walam. Amit-amit, jangan sampai mati lampu. Itu ketidakpastian. Nah, gimana melatih orang ini menjadi orang ini? Ajarkan STEM. Tiongkok, tahun 2024 bisa mendaftarkan 1,8 juta paten. Melebihi kombinasi Amerika, Eropa, Jepang, Korea Selatan, dan Taiwan. Asia Tenggara secara kumulatif, semenjak tahun 2000 sampai 2024, hanya kurang lebih 300.000. Tiongkok dalam 1 tahun 1,8. Kenapa? Karena Tiongkok setiap tahun memproduksi 4,5 juta produk STEM. India 2 juta, Indonesia 250.000, Asia Tenggara 750.000, Amerika Serikat 800.000. Nah, ini pertanyaannya sangat multidimensional kan? Jadinya sebetulnya karena multilateralisme itu menurun, karena ideologi kelihatannya bergeser ke kanan, jadi pendekatan fiskal itu nggak terlalu bisa diharapkan karena mereka lebih mengedepankan peran swasta daripada pemerintah. Jadi untuk mengedepankan kesejahteraan pendidikan dan kesehatan, itu kita harus bisa selancar untuk mencari modal dari manapun, dan ini modalnya gila, luar biasa banyak. Karena Amerika Serikat dan teman-temannya itu mencetak duit selama beberapa dekade terakhir, likuiditas yang mereka kelola itu $140 triliun. PDB dunia cuma $110 triliun, PDB Indonesia cuma $1,5 triliun. Jadi ini ada duit yang sebanyak 100 kali lipat dibanding ekonominya Indonesia. Ya kalau kita butuh 150 triliun rupiah untuk kepentingan kesehatan, itu cuma kurang lebih 3-4% dari APBN, yang 4.000 triliun konon. Tapi itu cuman 0, dari likuiditas yang ada. Nah ini tergantung naratornya, storyteller. Jadi sebenarnya perasaan kalau begitu mudahnya bisa dibilang rasanya uang itu menjadi makin sulit padahal sebenarnya it's out there. Semakin gampang. Tapi ini ilustrasinya gampang. Kalau kita lihat Asia Tenggara, setiap tahun itu Asia Tenggara bisa menarik modal atau FDI, Foreign Direct Investment, 200 sampai 240 miliar dolar. Dari angka itu Singapura bisa narik 100 sampai 140 miliar dolar. Indonesia cuma 30 sampai 40 miliar. Vietnam, Malaysia, Thailand, Filipina masing-masing 10 sampai 20 miliar dolar. Kenapa Singapura yang pulaunya cuma 1 bisa narik 100 sampai 140? Ada kepastian. Kepastian hukum dan kapasitas translasi. Karena mereka tuh mendidik anak-anaknya untuk bukan hanya bisa bernarasi, tapi bernarasi dengan numerasi dan literasi. Ini sangat bisa dididik, kalau menurut saya. Jadi saya ngelihat dalam durasi 30 tahun ke depan, kemungkinan besar tuh masyarakat luas di Indonesia akan sangat bisa bernarasi.
dengan literasi dan numerasi. Ini bisa dididik dengan kanal-kanal yang free of charge. Jadi ya gimana kita fokus saja untuk supaya anak-anak muda di Indonesia tuh lebih mau nonton konten-konten yang lebih bisa mengedepankan intelektualisasi dibandingkan sensasionalisasi ataupun festivalisasi. Betul. Ini PR-nya tuh besar banget, tapi saya tadi mikir, oke, kalau gitu misalnya memang ada dibutuhkan kepastian hukum yang tentu di luar ranahnya kesehatan. Membenahi populasi, Pak. Siap. Dari soal kesranya, kesejahteraannya dia, kehidupannya, apa yang dia konsumsi. Lalu pada saat sekarang kita sakit nih, populasi kita udah lebih banyak yang sakit, layanan kesehatannya perlu diperbaiki, yang juga membutuhkan STEM, membutuhkan supaya cepat utilisasi AI barangkali, even sampai langsung masuk ke tempat layanan kesehatan primer sudah dengan itu. Begitu banyak hal yang harus dikerjakan bareng-bareng sama-sama, dan kayaknya harus dikerjain semua sekarang. Kalau tadi Pak Gita bilang kemampuan Singapura untuk menyerap jauh di atasnya Indonesia, apa yang harus kita kerjakan secara cepat, Pak, untuk bisa mengejar sedikit aja, sekian persen aja dari ketertinggalan itu, sehingga uang yang available di luar sana itu bisa kita tarik ke sini. Untungnya tesis investasi itu nggak absolutis. Jadinya hari ini nggak perlu sempurna. Tesis investasi itu kental dengan directionality. Jadi kalau calon investor itu melihat bahwa destinasinya, anggaplah Indonesia atau Laos, Kambodia atau apapun lah, besok lebih baik daripada hari ini, lusa lebih baik daripada besok, minggu depan lebih baik daripada lusa. Karena dia kalau mau melakukan investasi, dia harus ngambil sikap untuk 20 tahun ke depan. Nggak apa-apa kalau IQ-nya hari ini 78,49. Kalau Indonesia mengambil sikap untuk mendidik anak-anaknya, dan kemungkinan besar tahun depan IQ-nya akan naik ke 81. 5 tahun lagi ke 100, 10 tahun lagi, ini rata-rata, ke 115, dia lempar duit. Nah itu yang harus dinarasikan. Jadi saya sih ngelihat mungkin Indonesia butuh storyteller, mungkin 5-10 yang benar-benar sophisticated, dan bisa menceritakan cerita mengenai Indonesia dengan realisme, bukan idealisme. Nah, kita kurang. Narator yang kental dengan realisme. Kita terlalu mempersembahkan diri seakan-akan kita nirwana. Terus begitu mereka datang, terjadilah cognitive dissonance. Disonansi kognitif, wah ekspektasinya sini, realitanya begini. Nggak benar. Lebih baik kita under promise. Ekspektasinya di sini, realitanya di sini. Nah itu kalau menurut saya nyambung dengan kepentingan kita untuk menceritakan narasi kita dengan realisme. Dan itu syukur-syukur ditopang dengan percakapan di rumah tangga, di sekolah, di kantor, di institusi sosial, tempat ibadah, dan bakal nyambung ke pengambilan keputusan di pemerintahan pusat ataupun daerah. Ya. Saya melihat kaum muda ini, yang profesional muda ya Pak, pendidikannya luar biasa tinggi. Siap. Yang ada di ruangan ini aja mungkin, wah S1-nya dari universitas ternama, S2-nya dari universitas ternama di Indonesia maupun di luar Indonesia. Yang sulit buat kami itu adalah everybody needs a living. Iya. Ya kan? Kalau kita mau terlalu idealis, livingnya berkurang tuh Pak. Kesempatan untuk mendapat living yang lebih baik gitu ya. Dan kita di sini banyak yang muda-muda masih bekerja, masih harus bekerja, anak masih kecil-kecil, perlu investasi jangka panjang juga. How do you see positioning dari para profesional muda ini dengan semua yang tadi, yang mereka juga berkutat dan punya kesulitan yang jauh lebih complicated daripada waktu saya dan Pak Gita maturing sebagai profesional. Gimana mereka harus memposisikan diri, Pak? Karena sekarang dengan 30 detik yang lebih mudah diakses, mengakses 30 menit ataupun 1 jam pembicaraan obrolan kita, dan mengamplifikasikan itu kan juga butuh waktu,
dari para profesional muda ini. Menurut Pak Gita positioningnya harus gimana sih? Karena kalau saya tuh ngelihatnya, oh banyak hal harus dikerjakan paralel. Secara struktural maupun secara ngobrol. Secara kehidupan sehari-hari. Tapi gimana untuk kepentingan mereka bisa? karir mereka atau untuk kepentingan dua-duanya. Karena mereka kan serving purpose untuk dirinya, untuk keluarga mudanya, dan juga untuk idealismenya. Pinginnya kan gitu ya Pak? Mungkin implisit dalam pertanyaan ini adalah perdebatan antara brain drain dengan brain circulation. Ya kan? Saya kalau ngomong dengan diaspora di luar yang sangat berbakat, ya lu nggak perlu pulang. Kalau memang begitu pulang mereka nggak bisa naruh makanan di atas meja. Akhirnya itu ya Pak? Anggaplah ada orang lulusan Caltech dengan gelar fisika murni, S2, S3. Dia kalau pulang ke sini mungkin agak sulit untuk mencari wadah. Untuk bisa mempertemukan requirements dengan qualifications. Ya kan? Interseksi itu sulit. Karena dia terlalu canggih. Tapi kalau dia kerja di SpaceX, dia bukan hanya bisa diberdayakan, dia bisa mengasah otaknya, dan dia bisa naruh makanan di atas meja. Betul. Nah, tapi tiap hari dia akan WA dengan ibunya, dengan bapaknya, kakaknya, adiknya, teman SMP-nya. Itu terjadi sirkulasi kebijaksanaan. Ya kan? Ini yang saya argumentasikan bahwa saya nggak terlalu khawatir dengan konsep brain drain. Saya lebih mengedepankan kepentingan kita untuk mensirkulasi wisdom. Ya. Jadi brain circulation itu kalau menurut saya lebih tepat daripada brain drain. Brain drain sangat salah parkir. Okay. Dan diaspora Indonesia dari zamannya dulu Habibie suka ngirim banyak orang sampai sekarang, hitungan saya mungkin 800 sampai 900 ribu. Mayoritas sudah pulang. Tiongkok dari tahun 80 sampai tahun 2024 ngirim secara kumulatif 9 juta. Mayoritas belajar STEM, mayoritas pulang. Ada yang menetap di Silicon Valley, ada yang menetap di Eropa dan segalanya, tapi itu minoritas. Dan yang pulang ke Tiongkok, mayoritas dari 9 juta yang belajar STEM, itu mereka sempat menyempatkan diri untuk berprofesi di Amerika, di Eropa, di Jepang, dan lain-lain. Dan baru mereka pulang setelah prasarananya lebih siap. Nggak terlalu siap, tapi lebih siap daripada sebelumnya. Itu jujur yang menopang industrialisasi di Tiongkok. Nah, kita mungkin bisa mengadopsi pola pikir yang sama seperti apa yang sebenarnya tidak diadu ya antara mau pulang atau mau nggak pulang, ya udah fluid aja mengalir semua. Kecuali kalau dia belajar sesuatu yang sangat bisa plug and play di Indonesia, ya monggo, dan kesejahteraannya juga lebih terjamin, ya silakan. Tapi kalau dia belajar mekanika kuantum atau fisika murni di sekolah yang keren banget, di Tsinghua atau di Caltech atau di MIT atau di Oxford, ya mendingan lu kerja aja di Google atau SpaceX. Dan itu kalau menurut saya pemberdayaannya akan jauh lebih optimal, dan akan setiap hari dia akan WA-WA-an sama pacarnya di Cirebon, sama orang tuanya, sama temennya, omnya, tantenya, dan itu niscaya akan terjadi sirkulasi informasi. Iya kan? Iya, dan itu yang harus dirasakan, dan kalau perlu diprioritaskan, jangan terlalu memaksa. Dua, mungkin yang implisit dari pertanyaan dia adalah kalau dia sudah berprofesi dan bisa naruh makanan di atas meja, apa sih yang dia bisa lakukan yang bermanfaat untuk masyarakat luas? Ya kalau bisa lebih banyak baca buku. Memultidimensikan diri. Dan kalau dia bisa berperan menjadi community multiplier, do it. Dan syukur-syukur dalam proses multiplikasi seperti itu, dia bisa menjadi salah satu narator negara atau bangsa yang keren. Saya gemesnya ya, kalau saya hitung dari awal waktu sampai sekarang tuh, mengenai Asia Tenggara, itu hanya ada kurang lebih 375.000 publikasi. Dan kebanyakan itu ditulis oleh orang non-Asia Tenggara. Itu dalam konteks publikasi di dunia sejumlah 140 juta. Jadinya saya agak gemes, kok untuk populasi 700 juta yang kurang lebih 9% dari populasi dunia, itu hanya diceritakan sejauh 0,27% dari total publikasi. Ini berarti kita nggak bisa bercerita. Apalagi bercerita dengan literasi dan numerasi. Jadinya kalau orang di Sydney, London, New York,
Tokyo atau dimanapun mau tahu mengenai Asia Tenggara, top of mind-nya yang dipanggil orang Singapura untuk bercerita mengenai Asia Tenggara. Kenapa? Karena ada predisposition atau presumption bahwasanya orang Singapura itu paling berpendidikan dan paling bisa bercerita. Ya, I long for the day kalau mereka tuh manggil orang Kambodia, orang Laos, Myanmar, Indonesia, Brunei, Malaysia, Filipina, supaya representasinya tuh lebih terdistribusi dan mereka bisa mendapatkan perspektif yang agak-agak beda dan lebih kaya, syukur-syukur. Nah itu bisa. Saya sangat yakin dalam 10-20 tahun ke depan kita bakal lihat storyteller dari Indonesia yang jauh lebih banyak, lebih keren. Ya, itu yang ditulis di bukunya Pak Gita kan? Amin. Jadi harus baca yang ada di sini, 2 bahasa ya Pak, bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris. Jadi profesional muda ini memang harus membaca itu, karena saya juga merasakan yang sama Pak. Saya pernah merasakan kerja di WHO di Jenewa. Siap. Dan pada waktu itu selalu ditanya kapan pulang. Tapi sebelum berangkat ditanya, kapan bekerja di luar? Jadi selalu ada dikotomi gitu. Pasti. Untuk seolah-olah dunia ini ada pintu besar banget, padahal ada pintu Narnia sebenarnya bisa ada di 2 tempat kan Pak? Di banyak You tempat. can't please everybody. Ya. Itu yang harus dimiliki oleh para muda ini ya. Iya. Nah, karena tadi saya udah dikodein bahwa waktunya udah mepet. Tadinya ada 2 pertanyaan lagi, tapi 1 aja Pak, yang terakhir. Siap. Saya mau nutup ngunci dengan tadi, dari sosok ibu yang menginspirasi Pak Gita. Dari sudut sektor yang Pak Gita tekuni, STEM, jelas. Kemudian teknologi pendidikan, sirkulasi knowledge, adakah seorang tokoh yang menginspirasi Pak Gita? Kalau di dunia kesehatan tuh agak repot Pak saya ngasih contohnya. Jadi saya mikir-mikir, Dr. Cipto Mangunkusumo, tapi beliau sekali lagi dokter. Di CISDI mungkin dari 130 orang dokternya nggak lebih dari 5. Karena butuh multidimensi tadi kan pemikirannya. Siapa Pak kira-kira tokoh yang para muda ini bisa ikut belajar, yang tadi bisa bawa makanan ke meja, tapi juga bisa menghidupi idealisme dan menjadi multiplier di komunitasnya. Ini supaya nggak disalah tafsir, idola saya itu ibu dan ayah. Ya, jangan sampai, ibu dan ayah. Jangan sampai saya menganaktirikan ayah gitu loh. Bahaya itu, nanti panjang Pak ceritanya. Ayah saya udah meninggal, tapi ayah saya itu yang menanamkan kebiasaan untuk melakukan intelektualisasi. Nah, di luar rumah tangga, saya sih benar-benar melihat sosok seperti Deng Xiaoping atau Lee Kuan Yew. Itu cukup unik. Karena orang tuh bisa menjadi revolutionary atau menjadi nation builder. Iya kan? Biasanya yang revolutionary nggak bisa menjadi nation builder. Biasanya yang jadi nation builder nggak pernah jadi revolutionary. Tapi 2 sosok tersebut bisa semuanya masuk dalam kategori 2 kategori tersebut. Ya, Lee Kuan Yew tahun 65 memerdekakan atau diusir dari Malaysia, itu revolutionary. Tapi dia dalam 1 generasi bisa naikin pendapatan orang atau per orang dari $100-an ke $91.000. Dan itu karena capacity building. Dan atribut-atribut yang dia kedepankan itu adalah 1, kompetensi, 2, integritas, 3, akuntabilitas. Dan dia memastikan dari awal dia dikelilingi oleh 5 orang, terus dia memastikan masing-masing dari 5 orang itu mengelilingi dirinya dengan 5 orang. Ini kayak multi level dan itu konsisten. Deng Xiaoping juga bisa dianggap sebagai sosok yang memenuhi 2 syarat tersebut, yaitu sebagai revolutionary. Dia bagian dari grup yang memerdekakan Tiongkok dari nasionalisme di tahun 49, tapi dia juga bagian yang nyata, yang melakukan infusi ke tentunya China's Communist Party, tapi untuk kepentingan capacity building, institutional building yang termanifestasi dalam barang dan jasa yang dikonsumsi bukan hanya orang-orang di Cirebon, di Magelang, tapi di seluruh dunia.
Nah itu kalau menurut saya nyambung dengan kebuletan mereka untuk mendidik sebanyak mungkin dari manapun. Dan ini mungkin yang harus disadari adalah kalau kita ngobrol mengenai kesehatan, kita ngobrol mengenai pendidikan, itu harus nyata dengan dilakukannya atau kepentingan untuk dilakukannya demokratisasi pendidikan, demokratisasi kesejahteraan. Jadi kalau nggak ada dokter yang punya spesialisasi yang sangat dibutuhkan di Merauke, ya ternyata yang ada dari Somalia, datangkanlah dokter tersebut dari Somalia. Harus ada keterbukaan untuk melakukan demokratisasi apapun. Pendidikan juga sama. Jadi China itu dan Singapura, dia membuka diri untuk belajar dari manapun dan dia adopsi best practice dan dia implementasikan secara konsisten. Jangan lupa, Tiongkok itu adalah peradaban yang eksis selama 5.000 tahun. Tapi mereka masih tetap kekeh menunjukkan kehausan, kelaparan untuk mencari ilmu baru. Kita baru 80 tahun. Ya kan? Semestinya kita harus lebih haus. Kita harus lebih lapar untuk mencari ilmu untuk kepentingan demokratisasi public goods. Saya berani berargumentasi bahwasanya kalau kita mau eksis sebagai demokrasi terbesar nomor 3 di dunia, kita jangan semata hanya puas dengan demokrasi itu yang didefinisikan dalam konteks pendistribusian atau demokratisasi suara. Ini harus jelas termanifestasi dalam pendistribusian atau demokratisasi public goods, pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, nilai moral, nilai sosial. Dan Tiongkok secara paradoksal lebih berhasil mendemokratisasikan public goods. Nah itu mungkin observasi yang harus dikontraskan dengan apa yang kita selama ini amati di tempat-tempat lain. Ya, mungkin udah saatnya kita betul-betul belajarlah sampai negeri Cina. Seperti saya sih selalu, dari manapun, mau belajar dari Ethiopia, dari Finlandia, dari Tiongkok, Amerika, Australia, dimanapun lah. Tapi kita harus ada keterbukaan untuk dan peradaban manapun yang maju itu adalah peradaban yang bisa mengkombinasikan kekuatan inovasi dengan kekuatan preservasi. Kekuatan preservasi ini kan yang seringkali disebut ortodoksi atau tradisi, ya kan? Tapi ini harus ada keterbukaan untuk memadu itu dengan inovasi-inovasi baru. Ya, sebenarnya keberanian untuk itu tadi Pak, kita bicara, saya ingat ada seorang tokoh Pak, dia dokter lulusan Harvard, tapi kemudian dia berkiprah di antropologi dan community health, Paul Farmer, yang kemudian membangun sendiri ya primary healthcare institute-nya di Harvard dan membangun sebuah universitas yang judulnya Global Health Equity di Rwanda, di middle of nowhere. Dan karena tadi kemudian mendemokratisasikan public goods di Rwanda. Saya rasa keterbukaan itu yang kita inginkan ya Pak, sebenarnya dalam, mungkin saya bicara dalam sektor pendidikan dan kesejahteraan masyarakat, tapi juga dari sudut pendidikan, dari sudut komunitas, keterbukaan dalam teknologi, keterbukaan dalam menyikapi fisik kita ada di mana, ya kan, mau multidimensi. Ini kalau diterus-terusin Pak Gita, sampai 24 jam juga barangkali nggak cukup diskusinya, dan semoga ini adalah diskusi yang kedua untuk yang selanjutnya. Dari interaksi antara tim dari Stara Talks, dari CISDI, dan dengan tim dari Endgame dan Pak Gita. Tentunya yang saya harapkan adalah para profesional muda yang ada di CISDI maupun yang menyimak Stara Talks itu bisa memiliki seorang tokoh yang kalau Pak Gita tuh pemikirannya begitu, rasanya yang bagian ininya bagus, bisa kita, yang jelek dibuang, yang jelek nggak usah diikutin, nggak usah didengerin bahkan, dan bisa diikuti dengan action yang nyata di lapangan dan di keluarganya masing-masing, di lingkungannya. Pemirsa Stara Talks, sayang sekali episode yang kali ini harus diselesaikan dan dicukupkan sampai di sini. Semoga apa yang tadi disampaikan oleh narasumber Stara Talks kali ini, Bapak Gita Wirjawan, dapat diambil intisarinya dan detail-detailnya dengan baik, bisa diulang-ulang kembali, dilihat dalam episode yang akan segera yang sudah ditonton di YouTube,
Dan kita akan bertemu kembali di dalam episode Stara Talks berikutnya. Semoga bermanfaat dan teruslah gelisah serta mengubah. Saya Diah Satyani Saminarsih, pamit undur diri.